Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bima. Kali ini aku mau sharing tentang film yang aku tonton. Film India sih. Gue nggak tahu sih kenapa gue lumayan seneng nonton film India. Yang pastinya yang gue tangkep dari film India itu selalu menyajikan beberapa nilai-nilai keluarga. Ada tentang kesopanan, tentang nilai-nilai di mana banyak dari mereka nih ternyata hampir seluruh film India itu yang aku saksikan itu pada umumnya kisahnya sedikit sama sih, yaitu rasa malu yang terlalu mendominasi kehidupan mereka sehingga mereka itu nggak ingin berkembang gitu. Jadi rasa malu itu sering terjadi di perempuan biasanya. Jadi perempuan itu selalu kayak ditakut-takuti ataupun memang lingkungannya tidak mendukung di kehidupan di sana. Jadi perempuan itu jadinya terbelakang, perempuan itu tidak berani mengekspresikan apa yang dia rasakan. Perempuan itu jadi selalu ya yang aku bilang tadi ya, terbelakang kayak gitu ya. Terus kalau untuk film India yang barusan banget aku tonton itu, dan aku juga agak berlinang air mata juga ya. Konyol sih filmnya. Filmnya itu tentang ibu-ibu udah umur 50-an lebih gitu loh. Dan filmnya aku rasa juga pasti kayaknya nggak begitu terkenal atau nggak begitu populer. Orang juga pemainnya juga ya memang aku juga keterbatasan pengetahuan sih tentang aktris ataupun aktor film India yang paling terkenal atau yang paling viral. Aku juga nggak begitu ngerti. Cuman di film itu tuh ya konyol aja gitu loh. Ibu-ibu umur 60 tahunan dia hamil. Jadi dia hamil. Lalu dari situ kita diceritakan tentang nilai-nilai keluarga di mana si abang, jadi mereka itu ada empat anggota keluarga ya, gitulah. Jadi ada bapak, ibu, si abang, si ade, sama nenek. Jadi mereka satu keluarga isinya berlima. Dan tadi aku belum selesai sih nonton filmnya. Jadi konyolnya itu yaitu si abangnya juga kesel sama orang tuanya, si adik juga heran gitu loh. Kenapa udah umur bangkotan kayak gitu kok masih bisa hamil? Neneknya juga marah-marah karena ceritanya di sana nenek itu kok heran, kalian ini nggak ngikutin program pemerintah ya? Atau juga dituliskan tadi tuh, kamu tuh jarang dengerin khotbah dari ulama sih, jadinya kalian tetap berhubungan berhubungan suami istri tapi nggak pakai pengaman, nggak pakai pelindung. Nah jadinya terjadilah kehamilan tersebut. Dan tapi ya tetap gimana ya, kehamilannya gila sih. Ini yang namanya juga film film India ini komedi juga iya, drama keluarga juga iya, dan ada sedih-sedihnya juga, otomatis jadi ada sedihnya, terharu juga iya. Terus aku bilang ada beberapa nilai-nilai yang ditanamkan juga di sana ya. Terus si abang juga punya pacar, ya punya pacar. Dan waktu abangnya ini ngasih tahu pacarnya bahwa ibunya lagi hamil lagi, si ceweknya sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya, cuman heran aja karena si abang ini nggak terbuka, kamu nih kenapa gitu. Jadi kayak ngumpet-ngumpetin masalah gitu loh. Jadi si pacarnya tuh heran, lo tuh kenapa sih ngilang, nggak ada kabar, lo kalau ada masalah ya bilang gitu lah. Jadi diceritainnya kayak gitu. Terus ketika mereka ketemu sama, jadi gini, ketika abangnya itu ngobrol sama ketika si ceweknya ini ngobrol sama ibunya tentang si abang gitu loh,
Dia si ceweknya ini menceritakan tentang kehamilan si ibunya itu, dan akhirnya si mamahnya si ceweknya ini heran, ngerasa bingung, ngerasa kok bisa ya, dan si mamahnya ini juga menyadari gitu loh bahwa si abang ini memang pria yang baik gitu loh. Cuma dia di situ dituliskan kayak ngata-ngatain, tapi lo gimana, lo yakin untuk serius sama keluarga yang unik kayak gitu, keluarga yang aneh kayak gitu? Mereka itu kayak sirkus gitu, jadi ada kata-kata kasar yang kayak gitu, dan secara tiba-tiba, ya namanya juga film ya, si abang ini ngedenger gitu loh. Nah si abang ini ngedenger, dan ya ngedengernya itu karena gini abang itu baru saja pulang dari pesta yang mereka adakan. Dalam pesta tersebut HP-nya si abang ini memang habis, lalu di-charge sama si ceweknya itu. Lalu ketika si abang itu lagi pulang ke arah pulang naik bajai, sepertinya dia ngerasa lupa HP gue mana gitu, akhirnya dia balik. Nah itulah jadi ceritanya, gue jadi ceritain filmnya. Oke, jadi kayak gitu, jadi balik dan akhirnya nguping, dan sebel dong keluarganya diomongin yang enggak, yang aneh-aneh, yang ya sebenarnya itu kan obrolan memang antara si ibu sama si ceweknya, si pacar si cewek itu. Tapi ya mau nggak mau karena si abang itu ngedenger, jadinya marah lah dia. Jadi dia ngobrol, mengatakan bla 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 bla. Akhirnya si pacar si cewek itu sama si abang ini jadi berantem. Dan akhirnya aku tahu, aku tadi sengaja mau bikin video ini mau ngomongin apa, gara-gara ngomongin cerita, dan akhirnya sekarang inget. Jadi gini, gue tuh pernah ngobrol sama temen gue pernah curhat sama dia tentang gebetan gue, tentang pacar gue. Gue bilang ke sahabat gue tuh, sorry. Waktu itu sahabat gue tuh ngomong gini, Bim, kalau lo belum pernah berantem sama pacar lo, dan maksudnya lo belum pernah berantem, dan berantemnya itu kayak lo dalam satu ruang kantor, satu ruang kerja, dan bolak-balik ketemuan sama dia dan lo saling menghindar, pacaran lo tuh belum level yang, atau berantem lo itu belum yang gawat gitu ya, belum yang mantep, dan lo harus merasakan hal yang seperti itu, dia bilang kayak gitu. Habis itu pada saat itu sih, waktu dia ceramah kayak gitu sih, waktu itu gue juga bilang kayaknya belum deh gitu, kayaknya belum ada kayak semacam kucing-kucingan ataupun menghindar-menghindaran. Waktu itu gue jawabnya kayak gitu. Habis itu pas gue nonton film ini gitu, akhirnya gue seketika teringat bahwa gue pernah kucing-kucingan juga tuh pernah gitu. Dan tapi ya syukurnya sih nggak seperti yang dia harapkan ya. Maksudnya kalau yang dia harapkan itu kan mungkin kayak ada jeda lama, waktu lama, nggak berjumpa, saling menghindar, kabur-kaburan. Apalagi kalau misalkan ada kerja tim bareng, itu memang kayaknya jadi masalah banget. Dan untungnya waktu itu gue cuman semalam doang gitu lah, ya siang hari doang gitu, itu juga ada kerasa kita ketemuan tapi diem-dieman, dan masalah itu langsung beres gitu untungnya gitu. Jadi intinya ya aku nggak mau ngomong intinya sih. Jadi kalau di kisah yang film India ini, jadi gue tadi ngerasa dan teringat lagi bahwa iya ya, kalau misalkan orang lagi berantem, lagi break, lagi marahan, habis itu mereka ada hubungan profesional di kerjaan, otomatis kan itu akan terganggu, akan ya gitu deh. Jadi kayak semua rekan kerja kamu jadi kayak lo kenapa, lo lagi marahan, lagi berantem ya gitu. Jadi pada care, peduli, tapi juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu kan kita juga jadi risih gitu. Nah jadi gini, aku mau sedikit ngasih kesimpulan sih. Kalau misalkan ya
kamu berantem, kamu marahan, kamu lalu ada break gitulah, ada jeda. Tapi ingat, sadari juga perasaan kamu itu masih sayang atau enggak sama pasangan kamu atau sama orang yang lagi kamu berantemin itu gitu. Kalau kamu masih sayang, kamu masih cinta, kamu masih butuh dia, kamu masih pengen bareng sama dia, jangan gengsi untuk ngomong gitu sih. Jadi kalau misalkan kamu gengsi, kamu nggak berani ngomong atau merasa aku nggak salah, harusnya dia yang minta maaf duluan gitu misalkan gitu, itu sih kayaknya copot deh. Sebenarnya mungkin ya namanya kita juga lagi berantem, kita juga pengen lebih egois bahwa ya dia yang salah, kenapa gue yang minta maaf, dia yang salah, kenapa gue yang duluan untuk menyapa. Tapi ya mari kita evaluasi ulang, pikirkan kembali, kamu butuh orang itu apa enggak, kamu sayang sama orang itu apa enggak. Kalau misalnya kamu nggak bareng dia, apa yang terjadi sama kamu, apa yang kamu alami, apakah kamu akan bahagia, apakah kamu akan terus-terusan menderita. Jadi ketika kamu menyadari apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, ya kalau kamu pengennya bareng, kamu pengen bersama, kamu seneng sama dia, ya kamu bilang gitu loh. Jadi ya bilang aja gitu, aku masih sayang sama kamu dan aku mau kamu. Ya udah sih gitu aja. Jadi ya film India ini ngingetin obrolan gue sama sahabat gue ya kayak gitu. Jadi ya pengen di-share aja. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya buat kalian yang menonton. Dan kalau misalkan kalian mau tahu film India apa yang aku tonton, kalau nggak salah judulnya BADHAAI spasi HO, Badai Ho. Itu keluaran tahun 2008 atau 2014, aku lupa. Apa 2018 tadi, aku lupa, nggak inget banget. Oke, gitu aja, sekian, terima kasih udah dengerin. Semoga aja ada hikmahnya. Kalau seneng follow Instagram aku, kalau seneng juga jangan lupa subscribe, juga like dan komen, dan thank you. Dah.